Nah, kali ini kita langsung ke penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Jadi satu soal ini mencakup kita bikin modelnya, kemudian kita cari DHP-nya, dan kita cari nilai optimumnya. Jadi, contoh soal. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain Prada. Dari bahan tersebut akan dibuat dua jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain Prada. Baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah, nah ini sudah ke penerapan dalam pemecahan masalah ya. Langkah pertama, teman-teman buat dulu model matematikanya agar ini bisa diselesaikan secara matematika. Oke. Kita buat model matematikanya. Yang menjadi X dan Y itu apa? Di soal kan nggak disebutin. Nah, lihat ke fungsi tujuannya ya. Harga jual baju pesta 1 adalah 500.000. Nah, oh berarti yang jadi X-nya itu adalah baju pesta 1. Yang jadi Y-nya itu adalah baju pesta 2. Gitu. Ya. Jadi, banyak model 1 ya, banyaknya model baju pesta 1 kita misalkan sebagai X, banyaknya model baju pesta 2 itu kita misalkan sebagai Y. Nah, oke. Di sini untuk kolomnya yang pertama kain satin, yang kedua kain Prada. Nah, di sini karena ke pemecahan masalah udah ditanyakan nilai optimumnya, maksimum ataupun minimum ya, maka fungsi objektifnya bisa kita cari sekalian. Oke. Lihat yang pertama, sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain Prada. Berarti ini adalah batasan maksimumnya. Artinya saat buat pakaian nggak boleh kain satinnya lebih dari 4 meter. Ya, nggak boleh kain Pradanya lebih dari 5 meter. Ini udah batasan maksimumnya. Jadi kain satin maksimumnya adalah 4 meter. Oke, kita tulis 4. Kemudian kain Pradanya 5. Dari bahan tersebut akan dibuat dua jenis baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain Prada. Untuk model pertama, kain satinnya 2 meter dan kain Pradanya adalah 1 meter. Kemudian baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada. Nah, model kedua itu kain satinnya 1 meter dan kain Pradanya 2 meter. Oke, sekarang jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000. 500.000 model 1, model 2 itu 400.000. Nah, kita buat model matematikanya. Ya. Ini batasan maksimum 4 meter dan 5 meter itu batasan maksimum, artinya tidak boleh lebih dari ini. Maka tanda pertidaksamaannya kita gunakan kurang dari sama dengan. Jadi yang ini 2x tambah 1y kurang dari sama dengan 4. Oke. Yang sebelah sini 1x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Nah, yang ini nggak pakai tanda kurang dari sama dengan ya, karena fungsi objektif, bukan bentuk pertidaksamaan. Langsung aja 500x tambah 500.000x ditambah 400.000y. Nah, ini fungsi tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Jadi model matematikanya kita udah dapat. Nah, tambahin juga X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, kita tulis lagi model matematikanya. Seperti yang barusan kita peroleh. Yaitu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita tambahkan, karena X ini adalah jumlah pakaian yang nggak mungkin negatif ya. Jadi X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dan ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuannya yang akan menentukan nilai maksimumnya nanti. Nah, langkah pertama, kita udah punya model matematikanya. Sekarang kita cari daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Nah, untuk mencari DHP, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Pertidaksamaan ini kita ubah dulu ke sama dengan ya. Yang pertama 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Ini kita ubah dulu menjadi sama dengan. Jadi 2x tambah y sama dengan 4. Kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Caranya ini udah kita pelajari di video pertama ya. Kita ganti x-nya dengan 0, abaikan x-nya, maka kita peroleh y sama dengan 4. Oke, di sini 4. Yang kedua, ganti y-nya dengan 0, abaikan y-nya, maka 2x sama dengan 4. X-nya berapa? Jadi 4 dibagi 2 kan? X-nya adalah 2. Nah, titik koordinatnya lihat dari atas ke bawah. Di sini x-nya 0, y-nya 4 berarti 0,4. X-nya 2, y-nya 0 berarti 2,0. Nah, ini titik koordinatnya atau titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Yang kedua, x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Kita ubah ke sama dengan dulu. X tambah 2y sama dengan 5. Kita cari titik potongnya juga. Kita ganti x-nya dengan 0. Kalau x-nya 0, maka 2y kan sama dengan 5. Y-nya berapa? 5 dibagi 2. 5 per 2. Sekarang kalau y-nya 0, maka x-nya berapa? X-nya adalah 5. Oke. Nah, kita buat grafiknya. Titik potongnya. Oh, yang ini 0,5 per 2 ya. Kita buat koordinatnya 0,5 per 2. Kemudian ini 5,0. Nah, yang pertama dulu. Yang garis ini. 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini kan. Kemudian yang ini 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti kan di sini. Nah, kita tarik garis. Kita hubungkan. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua. Kalau x-nya 0, y-nya 5 per 2. 5 per 2 itu 2,5, teman-teman. Berarti kan di sini, sekitar di sinilah. Kemudian 5,0, x-nya 5, y-nya 0 itu di sini. Kemudian kita hubungkan garis. Oke, seperti ini. Nah, tandanya kan kurang dari. Semuanya tandanya kurang dari. Kalau x-nya positif, ingat caranya kalau x-nya positif, tanda kurang dari itu berarti arsir ke kiri kan? Ini arsir ke kiri. DHP-nya ada di kiri, ini DHP-nya juga ada di kiri, tapi gak boleh tembus sumbu X dan sumbu Y. Tidak boleh melewati sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena ada batasan X dan Y-nya harus positif. Jadi pasti di kuadran 1. Maka DHP-nya adalah sebelah sini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, titik-titiknya, kita kan untuk nyari nilai optimum itu gunakan titik pojok, koordinat titik pojok. Yang sebelah sini udah jelas 0,0, ini 2,0, ini 0,5 per 2. Nah, yang sebelah sini ini titik potong. Harus kita cari dulu. Titik potong antara garis pertama dengan garis kedua. Titik potong antara 2x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 2y sama dengan 5. Kita eliminasi. Yang pertama 2x tambah y sama dengan 4. Kemudian x tambah 2y sama dengan 5. Ini kita eliminasi. Cara mengeliminasi kita samakan koefisien salah satu variabel. Di sini saya samakan variabel y aja ya. Jadi yang pertama ini kita kali 2, yang kedua ini kita kali 1. Kita kali 2, ini kita kali 1. Ini kita kali 2, 2x tambah y sama dengan 4 kali 2 kan jadi 4x tambah 2y sama dengan 8. Oke, kita tulis 4x tambah 2y sama dengan 8. Yang ini kita kali 1 berarti tidak berubah. Tetap x tambah 2y sama dengan 5. Nah, sekarang koefisien y-nya udah sama, jadi kita kurangi saja. Ini kita kurangi. 4x dikurangi x itu 3x, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3x sama dengan 3, maka x-nya berapa? 3 dibagi 3, x-nya adalah 1. Kalau x-nya sudah dapat, sekarang kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mencari nilai y-nya. Saya pakai yang ini aja. Ya, 2x tambah y sama dengan 4, kita ganti x-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. 2 tambah y sama dengan 4. Ya. Maka y-nya berapa? Berarti 4 dikurangi 2 kan? Y-nya sama dengan 2. Nah, kita udah dapat titik ini koordinatnya. X-nya 1, y-nya 2. Jadi titiknya adalah 1,2. Sekarang kita udah dapat semua koordinat titik pojoknya. Untuk mencari nilai optimumnya, kita substitusi ke fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuannya. Fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Oke, kita tulis. Nah, ini fungsi tujuannya. Kita cari dari mana? 0,0 dulu di sini.
X-nya 0, Y-nya 0. F 0,0. Jadi ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Berarti 500.000 kali 0, 400.000 kali 0. Jadi 0 tambah 0 hasilnya 0. Yang kedua, yang ini aja ya. 2,0. F 2,0. Ganti X-nya dengan 2, ganti Y-nya dengan 0. Kita peroleh 500.000 kali 2 itu 1 juta. 400.000 kali 0 itu 0. 1 juta tambah 0, 1 juta. Yang ketiga, yang ini. Ini 0,5 per 2. F 0,5 per 2, 500.000 kali 0 ditambah 400.000 kali 5 per 2. 500.000 kali 0, jelas 0. 400.000 kali 5 per 2. 400.000 kita bagi 2 aja dulu ya. Berarti kan 200.000. 200.000 kali 5, 1 juta. Ya enggak? 0 tambah 1 juta, ya 1 juta. Yang terakhir, titik ini. 1,2, F 1,2. 500.000 kali 1 ditambah 400.000 kali 2. Oke, ini ralat. Kali 2. 500.000 kali 1, 500.000. 400.000 kali 2 berarti 800.000. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Itu 1.300.000. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Berarti kita cari nilai terbesarnya. Ya. Coba. Nilai terbesarnya berapa? 0 antara ya, jelas 1 juta 300.000 berarti yang 300 kan nilai maksimumnya. Nilai terbesarnya jadi jawabannya adalah 1.300.000. Ada nggak di pilihannya? 1.300.000. Jawabannya adalah C.